Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Bapak dosen Dr. Gede Suparna SEMS dan rekan-rekan yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pemilihan strategi. Baik, adapun anggota dari kelompok 8, yakni yang pertama ada I Gede Agus Sumartana dengan NIM 2007 521 009 dengan absen 5. Yang kedua ada Niwayan Aru Mahadar Maitreya dengan NIM 2007 521 068 dengan absen 18. Yang ketiga ada Niwayan Jenny Kursitayanti dengan NIM 2007 521 071 dengan absen 19, dan ada Niputu Atik Ekayani dengan NIM 2007 521 072 dengan absen 20. Baik, adapun subtopik yang akan kami bahas di pemilihan strategi ada 9, yakni yang pertama ada analisis matriks SWOT, yang kedua ada analisis matriks space, yang ketiga ada analisis matriks BCG, yang keempat ada analisis matriks IE, yang kelima ada analisis matriks GS, yang keenam ada analisis matriks KM, yang ketujuh ada aspek budaya dalam pemilihan strategi, yang kedelapan ada aspek politik dalam pemilihan strategi, dan yang kesembilan ada isu tata kelola. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan matriks yang dibuat berdasarkan analisis SWOT. Dengan matriks ini akan diperoleh strategi-strategi umum yang dapat diambil dan dimanfaatkan perusahaan untuk menggunakan kekuatan dan peluang, serta meminimumkan kelemahan dan ancaman terhadap perusahaan. Matriks SWOT ini merupakan alat pencocokan penting yang dapat membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu diantaranya ada strategi SO, yaitu strategi kekuatan kesempatan, yang kedua yaitu strategi WO, strategi kelemahan kesempatan, yang ketiga yaitu strategi ST, strategi kekuatan ancaman, dan yang terakhir yaitu strategi WT, yaitu strategi kelemahan ancaman. Dalam mencocokkan faktor eksternal dan internal ini merupakan bagian yang paling sulit dalam mengembangkan matriks SO, matriks SWOT, sehingga dibutuhkan penilaian yang baik dalam matriks SWOT ini. Strategi yang pertama yaitu strategi SO. Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Semua manajer menginginkan organisasi mereka berada dalam posisi saat kekuatan internal dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari tren dan kejadian eksternal. Organisasi secara umum akan mengejar strategi WO, ST atau WT untuk masuk ke situasi saat mereka dapat mengaplikasikan strategi SO. Ketika perusahaan memiliki kelemahan utama, perusahaan akan berusaha menanggulanginya dan membuat kelemahan tersebut menjadi kekuatan. Dan ketika organisasi menghadapi ancaman besar, mereka akan menghindarinya untuk berkonsentrasi pada kesempatan dari eksternal. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi WO. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan kesempatan dari eksternal. Terkadang kesempatan utama eksternal hadir namun perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Nah, contohnya mungkin terdapat permintaan tinggi terhadap alat elektronik untuk mengontrol jumlah dan waktu injeksi bahan bakar dalam mesin mobil yang merupakan suatu kesempatan bagi perusahaan, namun pabrik suku cadang otomotif tertentu mungkin kekurangan teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi alat tersebut yang merupakan suatu kelemahan, sehingga dapat dirumuskan satu strategi yaitu strategi WO yang memungkinkan untuk mendapatkan teknologi ini adalah dengan membentuk usaha patungan dengan perusahaan yang berkompetensi di area atau bidang tersebut, sehingga strategi WO alternatif akan dipergunakan
dengan misalnya akan ada pelatihan terhadap orang dengan kapabilitas teknis yang dibutuhkan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi WT. Strategi WT menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal perusahaan. Nah, namun hal ini tidak berarti bahwa organisasi yang kuat selalu menemui ancaman dalam lingkungan eksternalnya. Contoh strategi ST misalnya yaitu yang terjadi ketika Texas Instruments menggunakan departemen legal yang baik, di mana hal ini merupakan suatu kekuatan bagi perusahaan mereka dengan memperoleh $700 juta akibat kerusakan dan royalti dari perusahaan Jepang dan Korea yang melanggar hak cipta chip memori semikonduktor, di mana hal ini merupakan suatu ancaman. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi WT. Strategi WT adalah taktik defensif yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Organisasi yang menghadapi beberapa ancaman eksternal dan kelemahan internal mungkin akan ada dalam posisi yang tidak aman, sehingga bahkan perusahaan seperti ini harus berjuang untuk kelangsungan hidupnya seperti melakukan merger, penghematan, bahkan mendeklarasikan bangkrut atau memilih likuidasi. Representasi skematik dari matriks SWOT dapat dilihat pada gambar, di mana dalam gambar terlihat bahwa matriks SWOT terdiri atas 9 sel. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, terdapat 4 faktor kunci sel, 4 strategi sel, dan 1 sel selalu kosong yang terletak di sel atas kiri. Nah, di mana terdapat 4 sel yang merupakan faktor kunci, yaitu yang dilabeli dengan S, W, O, dan T, dan 4 sel strategi yang dilabeli dengan SO, WO, ST, dan WT, di mana strategi ini dikembangkan setelah menyelesaikan 4 sel kunci utama, yaitu faktor eksternal dan internal yang dilabeli dengan S, W, O, dan T. Terdapat 8 langkah dalam membuat atau mengonstruksi matriks SWOT, yaitu diantaranya yang pertama, membuat daftar kesempatan eksternal kunci. Nah, di mana daftar kesempatan eksternal ini diletakkan pada sel dengan label O atau opportunities. Kemudian yang kedua, membuat daftar ancaman eksternal kunci, di mana daftar ancaman eksternal ini diletakkan pada sel dengan label T atau threats. Kemudian yang ketiga, membuat daftar kekuatan internal kunci, di mana daftar kekuatan ini diletakkan pada sel dengan label S atau strengths. Kemudian yang keempat yaitu membuat daftar kelemahan internal kunci, di mana kelemahan internal ini diletakkan pada sel dengan label W atau weakness. Kemudian yang kelima yaitu mencocokkan kekuatan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat resultan strategi SO dalam sel yang sesuai. Nah, jadi kekuatan internal dan kesempatan eksternal itu dicocokkan sehingga dapat merumuskan suatu strategi yang akan diletakkan dalam sel dengan label SO. Kemudian yang keenam yaitu mencocokkan kelemahan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat strategi resultan WO, di mana kelemahan internal dan kesempatan eksternal dicocokkan sehingga dapat menghasilkan suatu strategi kemudian yang akan diletakkan nanti pada sel dengan label WO. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat strategi resultan ST, di mana kekuatan internal dan ancaman eksternal akan dicocokkan sehingga dapat merumuskan suatu strategi yang akan ditempatkan pada sel dengan label ST. Kemudian yang terakhir yaitu mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi WT, di mana kelemahan internal dan ancaman eksternal dicocokkan yang nantinya akan menghasilkan suatu. Beberapa aspek penting dari matriks SWOT dapat dilihat pada gambar. Nah, di mana faktor internal dan eksternal serta strategi SO, ST, WO, dan WT dinyatakan dalam istilah yang spesifik. Nah, contohnya bisa dilihat pada strategi SO,
SO yang pertama yaitu menambahkan 4 promosi toko bulanan. Nah, di mana strategi ini menyebutkan bahwa perusahaan harus menambahkan 4 promosi toko bulanan. Kemudian yang kedua, strategi SO yang kedua yaitu menambahkan 2 tenaga perbaikan dan pelayanan, di mana tenaga perbaikan dan pelayanan yang dibutuhkan adalah sebanyak 2, sehingga dalam merumuskan faktor eksternal, internal, dan strateginya harus dinyatakan secara spesifik. Kemudian penting juga untuk memasukkan notasi tipe setelah setiap strategi dalam matriks SWOT dikembangkan. Misalkan tipe seperti S1, Q2, S2, dan sebagainya. Nah, di mana notasi ini mengungkapkan rasionalisasi untuk setiap strategi alternatif, di mana strategi ini tidak muncul begitu saja. Nah, dapat diperhatikan pada strategi SO1 yaitu menambahkan 4 promosi toko bulanan. Nah, di mana strategi SO ini dirumuskan atau dikembangkan dari S4 yaitu kekuatan nomor 4, promosi dalam toko meningkatkan penjualan 20%, dan O3 yaitu kesempatan nomor 3, kemacetan lalu lintas naik 12%. Kemudian untuk begitu juga dengan strategi yang lainnya, yaitu misalkan bisa dilihat pada strategi WO nomor 1, membeli tanah untuk membangun toko baru. Nah, di mana strategi nomor 1 ini dikembangkan dari W2 dan O2, yaitu W2 weakness nomor 2 dan opportunities nomor 2. Begitu juga dengan strategi yang lainnya. Tujuan setiap alat pencocokan ini adalah menghasilkan strategi alternatif yang layak, bukan untuk memilih atau menentukan strategi yang terbaik. Nah, sehingga tidak semua strategi yang dikembangkan dalam matriks SWOT ini akan digunakan atau dipilih untuk diimplementasikan pada perusahaan. Pedoman formulasi strategi memperkuat proses pencocokan faktor-faktor kunci internal dan eksternal perusahaan. Contohnya, ketika organisasi memiliki sumber daya manusia maupun modal yang dibutuhkan untuk mendistribusikan produknya yang merupakan kekuatan internal, dan distributor tidak tersedia, terlalu mahal, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang merupakan ancaman eksternal. Integrasi ke depan dari faktor-faktor ini dapat menjadi strategi ST yang menarik. Kemudian, apabila perusahaan memiliki kelebihan kapasitas produksi yang merupakan kelemahan internal, dan industri dasarnya pernah mengalami penjualan tahunan dan laba yang menurun yang merupakan ancaman eksternal, nah jadi faktor-faktor ini dapat menjadi strategi WT yang efektif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari matriks space, yaitu yang pertama untuk kelebihannya, kelebihan matriks space adalah sangat membantu untuk mengelaborasikan perbedaan antara perpotongan SP atau stability position dan IP ke industry position. Dan kekurangannya adalah umumnya matriks space lebih cocok untuk organisasi tertentu saja, dan bukan untuk semua organisasi, di mana organisasi tertentu saja yang mempelajari dan berbasis pada informan faktual.
Matriks yang kedua yaitu matriks Strategic Position and Action Evaluation atau matriks SPACE. Matriks SPACE merupakan alat pencocokan yang merupakan kerangka 4 kuadran yang mengindikasikan apakah strategi yang agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi atau perusahaan. Perpotongan pada matriks SPACE mempresentasikan dua dimensi internal, yaitu posisi keuangan atau financial position FP dan posisi kompetitif atau competitive position CP, serta dua dimensi eksternal, yaitu posisi stabilitas atau stability position SP dan posisi industri atau industry position atau IP. Faktor-faktor ini mungkin adalah penentu yang paling penting dalam posisi strategik organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Matriks SPACE sangat membantu untuk mengelaborasikan perbedaan antara perpotongan SP dan IP. SP mengacu pada volatilitas laba dan pendapatan untuk perusahaan dalam industri tertentu. Volatilitas SP atau stabilitas adalah berdasarkan dampak yang diharapkan atas perubahan faktor eksternal seperti teknologi, ekonomi, demografi, musim, dan sebagainya. Semakin tinggi frekuensi dan magnitudo perubahan, semakin tidak stabil SP. Industri dapat menjadi stabil atau tidak stabil pada SP dan tumbuh tinggi pada IP. Sementara industri minuman berkarbonasi akan stabil pada SP, namun tumbuh rendah pada IP. Di mana hal ini tergantung pada tipe organisasi. Berbagai variabel dapat membuat setiap dimensi direpresentasikan dalam perpotongan pada matriks SPACE. Faktor-faktor yang termasuk dalam matriks EFE dan IFE dipertimbangkan dalam mengembangkan matriks SPACE. Contohnya, tingkat kembalian investasi, solvabilitas, modal kerja, dan aliran kas umumnya dipertimbangkan dalam menentukan faktor-faktor kekuatan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Seperti halnya matriks SWOT, matriks SPACE dibuat untuk organisasi tertentu yang mempelajari dan berbasis pada informasi faktual. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan matriks SPACE adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih seperangkat variabel untuk mendefinisikan posisi keuangan FP, posisi kepentingan CP, posisi stabilitas SP, dan posisi industri IP. Kemudian yang kedua, memberikan angka numerik yang berjangka dari angka 1 yang merupakan angka terburuk hingga angka 7 yang merupakan angka terbaik untuk variabel-variabel yang mengubah dimensi IP dan FP, dan berikan angka -1 yang merupakan angka terbaik hingga -7 yang merupakan angka terburuk untuk setiap variabel yang mengubah dimensi SP dan CP. Pada perpotongan FP dan CP, buat perbandingan dengan pesaing lain, dan pada perpotongan IP dan CP buat perbandingan dengan industri lain. Kemudian yang ketiga, hitunglah skor rata-rata untuk FP, CP, IP, dan SP dengan menjumlahkan nilai yang diberikan pada setiap variabel setiap dimensi. Kemudian bagi dengan jumlah variabel yang disertakan dalam dimensi tersebut. Kemudian yang keempat, letakkan skor rata-rata untuk FP, IP, SP, dan CP pada perpotongan yang sesuai dalam matriks SPACE. Kemudian yang kelima, tambahkan 2 skor pada perpotongan X dan yaitu CP dan IP dan letakkan resultan poin pada X. Tambahkan 2 skor pada perpotongan Y yaitu FP dan SP dan letakkan poin resultan pada Y. Kemudian letakkan perpotongan pada poin XY yang baru. Kemudian yang selanjutnya, gambarkan vektor direksional dari asal matriks SPACE lewat poin perpotongan baru. Vektor ini mengungkapkan tipe strategi yang direkomendasikan untuk perusahaan, apakah strategi agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif. Berikut ini merupakan gambaran dari matriks SPACE. Vektor direksional berasosiasi dengan setiap tipe strategi yang ingin diraih, apakah agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif.
Ketika vektor direksional perusahaan berlokasi dalam kuadran agresif, yaitu kuadran atas kanan dalam matriks space, organisasi berada dalam posisi yang sangat baik dalam menggunakan kekuatan internalnya untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal, menangani kelemahan internal, dan menghindari ancaman eksternal. Oleh karena itu, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal atau diversifikasi layak digunakan tergantung pada kondisi khusus yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian faktor direksional yang tampak dalam kuadran konservatif atau kuadran atas kiri dari matriks space berimplikasi tetap dekat pada kompetensi dasar perusahaan dan tidak mengambil risiko yang berlebihan. Adapun strategi konservatif ini yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi terkait. Kemudian apabila faktor direksional bertempat di kiri bawah atau kuadran defensif dari matriks space, ini disarankan bahwa perusahaan sebaiknya fokus pada memperbaiki kelemahan internal dan diversifikasi terkait. Strategi defensif termasuk retrenchment, divestasi, likuidasi, dan diversifikasi konsentrik. Kemudian apabila faktor direksional berada pada bawah kanan atau kuadran kompetitif dari matriks space, ini mengindikasikan strategi kompetitif, di mana strategi kompetitif termasuk integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal yang termasuk penetrasi pasar, pengembangan produk, dan joint venture. Berikut ini merupakan bagaimana menerapkan penerapan dari matriks SWOT. Pertama-tama bisa dilihat pada tabel, itu ditentukan terlebih dahulu variabel yang mendefinisikan posisi keuangan, posisi stabilitas, posisi kompetitif, dan posisi industri. Kemudian masing-masing variabel diberikan skor. Untuk posisi keuangan atau FP dan posisi industri atau IP diberikan skor dari 1 sampai 7, di mana 1 merupakan terburuk dan 7 merupakan terbaik. Dan untuk posisi stabilitas atau SP dan posisi kompetitif atau CP diberikan nilai dari -1 sampai -7, di mana -1 merupakan terbaik dan -7 merupakan terburuk. Kemudian skor tersebut ditambahkan kemudian dibagi dengan jumlah variabel yang diikutsertakan dari masing-masing dimensi, di mana untuk posisi keuangan rata-ratanya adalah 3,5, posisi stabilitas rata-ratanya -2,25, posisi kompetitif rata-ratanya adalah -2,25, dan posisi industri rata-ratanya adalah 4. Kemudian rata-rata ini dijumlahkan untuk mendapatkan nilai pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana untuk sumbu X dijumlahkan rata-rata dari CP dan rata-rata IP, yaitu -2,25 ditambah 4 sehingga menghasilkan 1,75. Kemudian untuk sumbu Y ditambahkan rata-rata FP dan rata-rata SP, yaitu 3,5 ditambah -2,25 sehingga menghasilkan 1,25. Kemudian nilai angka-angka ini dimasukkan pada matriks space, kemudian ditentukan titik perpotongan baru XY. Kemudian dari titik perpotongan baru itu digambarkan vektor direksional dari asal matriks space, kemudian melewati poin perpotongan atau titik perpotongan baru XY. Dari contoh ini, arah vektor perusahaan berlokasi di kuadran agresif, yaitu kuadran atas kanan.
dari matriks space, yang dimana organisasi berada pada posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya guna memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal, dan menghindari ancaman eksternal. Dengan demikian, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, dan diversifikasi dapat atau layak digunakan tergantung pada kondisi spesifik yang dihadapi oleh perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari matrix space, yaitu yang pertama untuk kelebihan matrix space adalah sangat membantu untuk mengelaborasikan perbedaan antara perpotongan SP atau stability position dan IP industry position. Dan kekurangannya adalah umumnya matrix space lebih cocok untuk organisasi tertentu saja dan bukan untuk semua organisasi, di mana organisasi tertentu saja yang mempelajari dan berbasis pada informan faktual. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Atik Ekayani. Yang ketiga, yakni ada matriks BCG atau matriks Boston Consulting Group. Sejarah Boston Consulting Group. BCG berbasis di Boston dan memiliki 1.713 karyawan. Boston Consulting Group atau BCG adalah perusahaan konsultasi yang besar yang pernah terkena dampak kejatuhan ekonomi, namun mereka bisa tanpa memecat karyawannya. Dan pada tahun 2010 mempekerjakan paling banyak konsultan baru. Ranking BCG ada pada nomor 2 di daftar terkini Fortune pada 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Dan BCG merupakan perusahaan konsultasi manajemen swasta yang saat ini mempekerjakan sekitar 4.400 konsultan di 40 negara. Beranjak ke strateginya, strategi dari Boston Consulting Group adalah di divisi otonom atau pusat laba dari organisasi membuat apa yang disebut dengan portofolio bisnis atau bisnis portofolio. Ketika divisi perusahaan pesaing dalam industri yang berbeda, strategi terpisah harus dikembangkan untuk setiap bisnisnya. Matrix Boston Consulting Group dan nanti juga akan dibahas tentang matrix IE atau internal eksternal yang didesain khususnya untuk meningkatkan usaha perusahaan multidimensional untuk memformulasikan strateginya. Dalam laporan tahunan atau formulir 10K, beberapa perusahaan tidak mengungkap informasi keuangan berdasarkan segmen, di mana analisis portfolio BCG tidak memungkinkan untuk pihak eksternal perusahaan. Meskipun demikian, menurut penulis, alasan-alasan untuk mengungkap informasi keuangan berdasarkan divisi mengompensasi alasan-alasan untuk tidak mengungkapnya, seperti yang akan saya jelaskan di tabel 6.4, yakni alasan-alasan untuk atau tidak untuk mengungkap informasi keuangan berdasarkan segmen atau berdasarkan divisinya. Baik, yang pertama ada alasan untuk mengungkap, yakni yang pertama, perlunya transparansi adalah hal yang baik dalam dunia Sarbanes-Oxley saat ini. Yang kedua, yakni investor akan lebih baik memahami perusahaan yang dapat memimpin dukungan yang lebih baik. Yang ketiga, manajer dan karyawan akan memahami perusahaan dengan lebih baik yang akan mengarahkan pada komitmen yang lebih baik. Yang keempat, yakni meningkatkan proses komunikasi baik dalam perusahaan maupun pihak luar. Dan juga ada alasan untuk tidak mengungkap informasi keuangan ini. Yang pertama, dapat menjadi informasi kompetitif untuk perusahaan rival. Yang kedua, dapat menyembunyikan kegagalan kinerja jika kinerja dari perusahaan tidak baik. Yang ketiga, dapat mengurangi rivalitas antar segmen atau divisi. Baik, kita bisa lihat tabel 6/5
di mana pertumbuhan industri relatif untuk semua divisi lain dalam organisasi. Posisi pangsa pasar relatif atau relative market share position didefinisikan sebagai pangsa pasar divisi atau pendapatan dalam industri tertentu terhadap pangsa pasar atau pendapatan yang dipegang oleh perusahaan rival dalam industri tersebut. Catatan pada tabel 6.5 bahwa variabel lain dapat digunakan juga dalam analisis ini selain pendapatan. Contohnya angka penjualan, jumlah restoran, atau jumlah pesawat di industri pesawat terbang dapat digunakan sebagai perbandingan untuk menentukan posisi pangsa pasar relatif. Posisi pangsa pasar relatif untuk enterprise rent a car pada industri persewaan mobil AS, kita bisa lihat angka lokasi di mana sejumlah 6.187 seperti yang diindikasikan pada tabel 65. Perusahaan penyewaan mobil terbesar ini pasti lingkarannya di matriks BCG akan ada di suatu tempat jauh di kiri sumbu. Baik, selanjutnya yakni posisi pangsa pasar relatif yang kita bisa berikan pada sumbu X pada matriks BCG. Poin tengah pada sumbu X biasanya diset pada 0,50 berhubungan dengan divisi yang memiliki setengah pangsa pasar dari perusahaan yang memimpin industri. Sumbu Y mempresentasikan tingkat pertumbuhan dari penjualan yang diukur dalam istilah persentase. Persentase tingkat pertumbuhan pada sumbu Y dapat bervariasi dari minus 20 hingga plus 20%. Dengan 0,0 adalah menjadi titik tengah. Peningkatan tahunan rata-rata dalam pendapatan untuk beberapa perusahaan yang memimpin di dalam industri akan menjadi perkiraan nilai yang baik. Juga sebagai sumber seperti survei industri di S&P akan menyediakan nilai ini. Angka numerik ini berkisar dari sumbu X dan sumbu Y yang biasanya digunakan, namun nilai numerik lainnya dapat digunakan jika dianggap sesuai untuk organisasi tertentu, seperti dari minus 10 hingga 10% pada sumbu Y. Matriks BCG. Matriks BCG dibagi menjadi 4 kuadran, yakni yang pertama ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Masing-masing kuadran memiliki sebutan, yakni kuadran 1 memiliki sebutan tanda tanya atau question marks, kuadran 2 memiliki sebutan bintang atau stars, kuadran 3 memiliki sebutan sapi perah atau cash cow, kuadran 4 memiliki sebutan anjing atau dogs, di mana masing-masing kuadran memiliki representasi sendiri. Kuadran 1 atau tanda tanya atau question marks biasanya divisi-divisi yang ada pada kuadran 1 memiliki pangsa pasar yang relatif rendah, namun pesaing mereka pada industri ini tumbuh dengan sangat tinggi atau dengan sangat cepat. Pada umumnya kas perusahaan yang dibutuhkan ini tinggi dan kas yang dihasilkan biasanya rendah. Bisnis-bisnis ini disebut dengan tanda tanya karena organisasi atau perusahaan harus menentukan apakah akan memperkuat dengan mengejar strategi intensif dengan cara penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk atau menjualnya. Pada kuadran 2, yakni bintang atau stars, divisi-divisi atau bisnis yang berada pada kuadran 2 merepresentasikan kesempatan jangka panjang perusahaan terhadap pertumbuhan dan profitabilitas. Divisi-divisi dengan pangsa pasar yang relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang juga atau tinggi sebaiknya menerima investasi dari orang lain atau substansional
untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominan dari perusahaan di divisi tersebut. Integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk adalah strategi yang sesuai dan bisa dipertimbangkan oleh divisi-divisi di kuadran 2. Pada kuadran 3, divisi yang berposisi pada kuadran ini memiliki posisi pangsa pasar yang relatif tinggi, namun pesaing pada industrinya pertumbuhannya sangat rendah. Mengapa disebut sapi perah? Karena mereka menghasilkan kas yang melebihi kebutuhan mereka, seringkali dijadikan perahan. Banyak sapi perah atau cash cow yang saat ini dulunya berada di posisi bintang. Divisi sapi perah sebaiknya dikelola untuk mempertahankan posisi yang kuat mereka selama mungkin, karena pendapatan kas mereka lebih besar daripada pengeluarannya. Pengembangan atau diversifikasi produk mungkin merupakan strategi yang menarik untuk divisi-divisi pada kuadran ini untuk memperkuat posisinya. Namun jika divisi sapi perah menjadi lemah, pengurangan atau pelepasan dari divisi tersebut bisa menjadi sesuatu opsi. Yang terakhir pada kuadran 4, yakni dogs atau anjing. Divisi kuadran 4 dari organisasi memiliki posisi yang pembagian pasarnya relatif rendah dan pesaing industrinya pun pertumbuhannya lambat, dan mereka adalah anjing atau portfolio dari perusahaan. Karena posisi eksternal dan internal mereka yang sangat rendah, bisnis mereka sering kali dilikuidasi, dikurangi atau dilepas. Ketika divisi pertama menjadi anjing, pengurangan dapat menjadi strategi terbaik karena banyak mengurangi aset dan menambah biaya beban hingga menjadi divisi yang kurang layak. Contoh matriks BCG yang disajikan dalam figur 6/5 yang mengilustrasikan organisasi yang terdiri dari 5 divisi dengan penjualan tahunan dari $5.000 hingga $60.000. Divisi 1 memiliki volume penjualan meningkat sehingga lingkaran merepresentasikan divisi tersebut terbesar dalam matriks penjualan. Lingkaran yang berhubungan dengan divisi 5 adalah yang terkecil karena volume penjualannya yang paling kecil, yakni sebesar $5.000 di antara semua divisi. Irisan pie dalam lingkaran mengungkapkan persentase laba perusahaan yang dikontribusikan oleh setiap divisinya. Seperti yang ditunjukkan, divisi 1 berkontribusi dalam persentase laba terbesar, yaitu 39%. Seperti yang diindikasikan oleh 39% area dalam lingkaran yang diberi bayangan. Perhatikan bahwa diagram divisi 1 dianggap sebagai bintang, divisi 2 sebagai tanda tanya karena berada di kuadran 1, divisi 3 juga berada di kuadran 1, divisi 4 berada di kuadran 3 yakni sapi perah, dan divisi 5 berada pada kuadran 4. Matriks BCG seperti semua teknik analis memiliki beberapa keterbatasan, dan contohnya melihat setiap bisnis sebagai bintang, sapi perah, anjing atau tanda tanya yang sederhana. Banyak bias jatuh tempat di tengah matriks BCG dan tidak secara mudah diklasifikasikan. Lebih lanjut, matriks BCG tidak merefleksikan apakah berbagai divisi atau industri tumbuh dari waktu ke waktu. Matriks tidak memiliki kualitas temporal, namun merupakan potret posisi dan tingkat pertumbuhan industri dalam penjualan, dan akan dijelaskan lebih jelasnya di figur 6.6 di slide selanjutnya. Contoh matriks BCG pada figur 6/6, di mana divisi 5 memiliki kerugian operasional sebesar $188 juta, dan kita bisa lihat
divisi 5 berada pada kuadran 4. Namun perlu dicatat karena keuntungan mereka adalah minus, maka warna dari lingkaran adalah berbeda karena itu mengindikasikan atau yang membedakan apakah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan. Baik, analisis matriks keempat yakni analisis matriks internal eksternal atau AI. Matriks internal eksternal atau internal eksternal AI memosisikan berbagai divisi di organisasi atau perusahaan dalam tampilan 9 sel. Matriks AI sama dengan matriks BCG dalam hal melibatkan perencanaan divisi organisasi diagram skematik. Ini mengapa mereka disebut dengan matriks portofolio. Selain itu, ukuran setiap lingkaran merepresentasikan persentase kontribusi penjualan setiap divisi, dan irisan pie mengungkapkan persentase kontribusi laba dalam setiap divisinya, baik matriks BCG maupun matriks AI. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara matriks BCG dan matriks AI. Pertama, sumbunya berbeda, di mana matriks AI membutuhkan lebih banyak informasi tentang divisi daripada matriks BCG. Lebih lanjut lagi, implikasi strategis dari setiap matriks berbeda. Untuk alasan-alasan ini, penyusunan strategi dalam perusahaan multidimensi seringkali mengembangkan matriks BCG dan AI untuk saat ini. Kemudian mengembangkan matriks terproyeksi untuk merefleksikan harapan di masa yang akan datang. Analisis sebelum dan sesudah proyeksi ini memperkirakan dampak yang diharapkan terhadap keputusan strategis di portfolio divisi organisasi. Matriks AI didasarkan oleh dua dimensi kunci, di mana skor total tertimbang IFE pada sumbu X dan skor tertimbang total IFI pada sumbu Y. Contoh matriks 2 yang lengkap diberikan dalam figur 6-7 yang menggambarkan organisasi yang terdiri dari 4 divisi seperti yang diindikasikan dengan posisi lingkaran. Strategi tumbuh dan dibangun sesuai dengan divisi 1, 2, 3, dan 4 adalah kandidat atau divestasi. Divisi 2 memiliki kontribusi persentase terbesar dalam penjualan perusahaan sehingga merepresentasikan lingkaran terbesar. Dan divisi 1 mengontribusikan proporsi terbesar dalam total laba, maka divisi ini memiliki irisan pie dengan persentase terbesar. Contoh matriks AI pada figur 6-8 yang menggambarkan organisasi yang memiliki 5 segmen produk dengan divisi 1 mengkontribusikan persentase penjualan terbesar dari perusahaan sehingga merepresentasikan lingkaran terbesar. Divisi 1 juga mengkontribusi proporsi terbesar dari total laba yang membuat irisan pie mereka juga terbesar pada matriks AI ini. Baik, analisis matriks yang kelima yakni matriks grand strategy. Selain tadi sudah dibahas matriks SWOT, matriks space, matriks BCG, dan matriks AI, matriks grand strategy telah menjadi alat yang populer untuk memformulasikan strategi alternatif. Semua organisasi dapat diposisikan di dalam salah satu dari 4 strategi kuadran grand strategy. Divisi perusahaan pun dapat diposisikan. Matriks grand strategy didasarkan oleh 2 dimensi evaluatif, posisi bersaing dan juga pertumbuhan pasar atau industrinya. Beberapa industri yang pertumbuhan tahunannya dalam
penjualan melebihi 5% dapat dianggap sebagai pertumbuhan yang cepat. Strategi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu organisasi berdasarkan urutan daya tarik dalam setiap kuadran matriksnya. Perusahaan yang berlokasi atau berada pada kuadran 1 dari matriks grand strategi berada dalam posisi yang strategis yang sangat baik. Untuk perusahaan-perusahaan ini, konsentrasi berkelanjutan pada pasar ini dengan cara penetrasi pasar dan pengembangan pasar dan juga pengembangan produk adalah strategi yang sesuai. Tidaklah bijak bagi perusahaan di kuadran 1 untuk bergeser dari keunggulan bersaing yang telah ada. Ketika organisasi kuadran 1 memiliki sumber daya yang berlebih, maka integrasi ke depan, ke belakang, dan juga horizontalnya dapat menjadi strategi yang sangat efektif. Ketika perusahaan kuadran 1 telah berkomitmen pada suatu produknya, maka diversifikasi dapat mengurangi risiko akibat lini produk yang sempit. Perusahaan kuadran 1 mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal dalam beberapa area. Mereka juga mengambil risiko secara agresif ketika dibutuhkan untuk perkembangan dari perusahaan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang berada di posisi kuadran 2 perlu sedikit mengevaluasi pendekatan mereka saat ini ke pasar secara serius. Walaupun industri mereka sudah bertumbuh, mereka tidak dapat bersaing secara efektif, dan mereka perlu menentukan alasan pendekatan perusahaan saat ini tidak efektif dan cara perusahaan yang dapat paling baik berubah meningkatkan daya saing mereka. Karena perusahaan dalam kuadran 2 adalah industri dengan pertumbuhan yang cepat, strategi yang insentif biasanya merupakan opsi pertama untuk dipertimbangkan. Yang ketiga yakni perusahaan atau organisasi yang berada di kuadran 3, di mana pesaing industri dari kuadran 3 ini pertumbuhannya yang lambat dan memiliki posisi bersaing yang juga lemah. Perusahaan-perusahaan ini harus segera membuat beberapa perubahan drastis untuk menghindari penurunan lebih jauh atau kemungkinan likuidasi. Strategi alternatif adalah dengan menggeser sumber daya jauh dari bisnis saat ini ke area yang berbeda atau biasa kita sebut dengan diversifikasi. Jika semua itu gagal, maka opsi terakhir adalah divestasi atau likuidasi dari perusahaan. Terakhir yakni kuadran perusahaan yang berada pada kuadran 4 di matriks grand strategi, memiliki posisi bersaing yang kuat namun berada dalam industri yang bertumbuh atau pertumbuhannya sangat lambat. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan untuk meluncurkan program terdiversifikasi ke area pertumbuhan yang lebih menjanjikan atau sektor-sektor industrinya yang pertumbuhannya lebih cepat. Perusahaan kuadran 4 memiliki karakter aliran kasnya yang tinggi serta kebutuhan pertumbuhan yang terbatas dan seringkali berhasil meraih diversifikasi yang terkait atau tidak terkait. Biasanya perusahaan pada kuadran 4 juga melakukan joint venture kepada perusahaan-perusahaan lain. Tahap keputusan, analisis dan intuisi bisa memberikan dasar untuk membuat keputusan formulasi dan strategi. Teknik pencocokan yang baru didiskusikan mengungkapkan strategi alternatif yang layak. Banyak dan strategi ini yang diajukan oleh manajer dan karyawan yang berpartisipasi dalam analisis strategi dan aktivitas pemilihan. Beberapa strategi tambahan yang dihasilkan dari analisis pencocokan dapat didiskusikan dan ditambahkan ke dalam daftar opsi alternatif yang layak, seperti yang diindikasikan sebelumnya dalam tahap ini. Partisipan dapat memberikan strategi pada skala 1 sampai 4 sehingga daftar prioritas strategi yang terbaik
dapat diperoleh. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait matriks QSPM dan juga aspek budaya dalam pemilihan strategi akan dibawakan oleh saya sendiri, Newayana Arumahadar Maitreya, dengan NIM 20075210068 nomor absen 18. Jadi pertama-tama dimulai dari matriks QSPM. Jadi matriks QSPM ini adalah matriks yang digunakan pada tahap keputusan. Matriks QSPM ini menunjukkan alternatif strategi yang baik untuk diterapkan di perusahaan. Pada matriks ini, perusahaan menguji beberapa alternatif strategi yang baik yang ditemukan pada matriks pada tahap sebelumnya. Kemudian tujuan matriks QSPM ini adalah untuk menetapkan kemenarikan relatif dari strategi-strategi yang bervariasi yang telah dipilih untuk menemukan strategi di mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan. Kemudian, pada tahap pengambilan keputusan, organisasi perlu menyusun daftar prioritas yang harus diimplementasikan. QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix merupakan teknik yang secara objektif dapat menetapkan strategi alternatif yang diprioritaskan. QSPM digunakan untuk mempersempit jumlah strategi dengan menentukan daya tarik relatif dari masing-masing strategi QSPM, di mana memiliki kelebihan maupun keterbatasan. Baik, selanjutnya ada beberapa kelebihan dari matriks QSPM ini. Yang pertama, rangkaian-rangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan atau bersamaan. Kemudian yang kedua, mendorong para penyusun strategi untuk memasukkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang relevan ke dalam proses keputusan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan QSPM memperkecil kemungkinan bahwa faktor-faktor utama akan terlewat atau diberi bobot secara berlebihan. Kemudian yang keempat, QSPM ini dapat diadaptasi untuk digunakan oleh organisasi berorientasi laba dan nirlaba yang besar maupun kecil, sehingga bisa diaplikasikan di hampir setiap jenis organisasi. Kemudian yang kelima, walaupun dalam mengembangkan QSPM dibutuhkan sejumlah keputusan subjektif, namun membuat keputusan-keputusan kecil di sepanjang proses akan meningkatkan probabilitas bahwa keputusan strategis akhir yang dicapai adalah yang terbaik bagi organisasi. Selanjutnya, adapun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh QSPM ini. Yang pertama, QSPM selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang berdasar. Kemudian yang kedua, diskusi di antara para penyusun strategi, manajer, dan karyawan di sepanjang proses perumusan strategi adalah hal yang konstruktif dan memperbaiki kualitas keputusan strategi. Diskusi yang konstruktif selama analisis dan pemilihan strategi mungkin muncul karena perbedaan interpretasi atas informasi dan opini yang beragam. Kemudian yang ketiga, QSPM hanya akan baik dan bermanfaat sepanjang informasi prasyarat dan analisis pencocokan yang menjadi dasarnya. Baik, selanjutnya adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam QSPM antara lain yang pertama strategi-strategi alternatif, yang kedua faktor-faktor kunci, yang ketiga bobot, yang keempat AS atau Attractiveness Score atau nilai daya tarik, kemudian yang kelima TAS atau Total Attractiveness Score atau nilai dari daya tarik, dan yang keenam STAS atau Sum Total Attractiveness Score atau jumlah total nilai daya tarik. Menurut Adam, untuk mengembangkan QSPM terdapat 6 langkah yang harus dilalui. Ke-6 langkah tersebut diantaranya yang pertama, membuat daftar peluang atau ancaman dan kekuatan atau kelemahan pada kolom kiri dari QSPM. Kemudian yang kedua, memberi bobot pada masing-masing faktor internal dan eksternal kunci. Kemudian yang ketiga, menguji tahap 2 atau mencocokkan matriks dan mengidentifikasi strategi-strategi alternatif yang seharusnya dipertimbangkan oleh perusahaan untuk diimplementasikan. Kemudian yang keempat, menentukan Attractiveness Score atau AS dan menetapkan nilai numerik yang menunjukkan daya tarik dari masing-masing strategi. Yang kelima, menghitung Total Attractiveness Score. Kemudian yang keenam, menghitung jumlah Total Attractiveness Score.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait aspek budaya dalam pemilihan strategi. Jadi, organisasi perusahaan yang dirancang untuk mengimplementasikan suatu strategi sesungguhnya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan format struktur organisasi yang digambarkan dengan sebuah bagan. Di luar bagan tersebut, sesungguhnya ada hal lain yang sangat perlu mendapat perhatian manajemen dalam proses implementasi, yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan mirip dengan kepribadian seseorang. Budaya perusahaan merupakan norma atau nilai yang dianut bersama atau sering disebut dengan share value yang menjadi dasar bertindak seorang individu di dalam organisasi. Budaya perusahaan inilah yang dapat menyebabkan mengapa suatu strategi dapat diimplementasikan pada suatu perusahaan, sedangkan pada perusahaan yang lain strategi tersebut gagal diimplementasikan, kendati kedua perusahaan tersebut menghadapi kondisi yang relatif sama. Maka, banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti yang dianut perusahaan dan merasa sangat terikat kepadanya, maka akan semakin kuat budaya tersebut. Jadi, karena budaya perusahaan mempunyai pengaruh kuat terhadap perilaku seluruh pegawai, maka budaya perusahaan juga berpengaruh besar dalam mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam merubah arah strateginya. Perubahan dalam misi, sasaran, strategi, atau kebijakan suatu perusahaan kemungkinan akan gagal jika dalam perusahaan tersebut ada pihak yang melakukan oposisi secara kuat terhadap budaya yang dianut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika implementasi suatu strategi akan mengakibatkan suatu perubahan dan langkah-langkah untuk melakukan perubahan tersebut dalam praktiknya tidak sesuai dengan budaya perusahaan tersebut, maka ada kemungkinan akan timbul penolakan atau hambatan-hambatan. Sedangkan, jika langkah-langkah yang diambil sesuai dengan budaya perusahaan tersebut, maka proses implementasi strategi akan lebih mudah dilakukan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niwayan Jenny Kursitayanti dengan nomor absen 19. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai subtopik 8, yaitu politik pemilihan strategi, di mana semua organisasi bersifat politis. Jadi jika tidak dikelola, manuver politik akan menghabiskan waktu yang berharga, menumbangkan tujuan organisasi, menghabiskan energi manusia, dan menghasilkan kerugian pada beberapa karyawan yang bernilai atau berkompetensi. Terkadang, politik dan preferensi personal menyusup dalam strategi pemilihan keputusan, seperti politik internal yang mempengaruhi pilihan strategi dalam semua organisasi. Hierarki komando dalam organisasi diakomodasikan dengan aspirasi karir sebagai individu serta kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya, di mana koalisi individu seringkali dibentuk di sekitar isu strategi kunci yang dihadapi oleh perusahaan. Tanggung jawab utama penyusunan strategi adalah mengarahkan perkembangan koalisi, menjaga konsep tim secara keseluruhan, dan memperoleh dukungan dari individu dan kelompok kunci. Dengan tidak adanya analisis objektif, keputusan strategi seringkali berdasarkan politik pada saat ini dengan mengembangkan alat formulasi strategi. Faktor politik menjadi kurang penting dalam pembuatan keputusan strategi. Dengan tidak adanya objektivitas, faktor politik terkadang mendikte strategi dan ini tidak menguntungkan. Mengelola hubungan politik merupakan bagian integral dari membangun antusiasme dan semangat dalam suatu organisasi. Studi klasik manajemen strategik di 9 perusahaan besar mempelajari taktik politik penyusunan strategi yang sukses dan tidak. Penyusunan strategi yang sukses membiarkan ide dan proposal yang lemah dukungan padam dengan sendirinya melalui ketiadaan tindakan, serta akan membuat pengujian tambahan untuk ide yang didukung dengan kuat namun tidak dipertimbangkan, tidak dapat diterima tetapi tidak ditentang secara terbuka. Penyusunan strategi yang sukses dapat tetap tenang menghadapi proposal yang tidak diterima dan berusaha membiarkan keputusan negatif terbanyak datang dari bawahan atau konsensus kelompok yang akan menyampaikan suara mereka terhadap momen besar dan penting. Penyusunan strategi yang sukses melakukan banyak komunikasi dan pertanyaan informal
untuk tetap mengetahui cara hal-hal berkembang dan untuk mengetahui waktu mengintervensi. Mereka memimpin strategi namun tidak mendiktenya. Penyusunan strategi yang sukses selalu memberikan penghargaan kepada proyek yang berhasil. Mereka memberikan tanggung jawab proyek besar baru kepada para pemenang atau champions. Di mana penyusunan strategi yang sukses memastikan bahwa semua dasar kekuatan di dalam organisasi terwakili atau memiliki akses ke manajemen puncak. Mereka menyisipkan wajah baru dan tinjauan baru ke dalam pertimbangan perubahan besar. Ini penting karena karyawan dan manajer yang baru secara umum memiliki lebih banyak antusiasme dan semangat dibandingkan karyawan yang telah berada lama di perusahaan. Kemudian penyusunan strategi yang sukses meminimalkan paparan politis mereka pada isu-isu yang sangat kontroversial dan dalam lingkungan di mana cenderung terdapat oposisi terbesar dari pusat kekuatan kunci. Secara bersama-sama, temuan-temuan ini memberikan dasar untuk mengelola hubungan politis di dalam organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai subtopik 9, yaitu isu-isu tata kelola, di mana seorang direktur berdasarkan Webster Dictionary merupakan satu dari kelompok orang yang dipercayai dengan arah keseluruhan perusahaan. Dewan Direksi atau Board of Directors adalah kelompok individu yang dipilih oleh pemilik perusahaan untuk mengawasi dan mengarahkan manajemen serta menjaga kepentingan pemegang saham. Tindakan mengawasi dan mengarahkan mengacu pada tata kelola atau governance, di mana National Association of Corporate Directors mendefinisikan tata kelola sebagai perilaku yang memastikan bahwa tujuan strategik jangka panjang dan rencana dibuat dan struktur manajemen yang sesuai dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan itu, dan pada saat yang sama menjamin bahwa struktur tersebut berfungsi untuk menjaga integritas, reputasi, dan tanggung jawab perusahaan kepada berbagai konstituennya. Dewan dianggap bertanggung jawab terhadap keseluruhan kinerja perusahaan, di mana Dewan Direksi semakin dituntut oleh para pemegang saham apabila salah mengelola kepentingan mereka. Aturan akuntansi baru di Amerika Serikat dan Eropa saat ini meningkatkan kode tata kelola perusahaan dan mensyaratkan lebih banyak mengungkapkan mengenai keuangan yang intensif di antara perusahaan publik. Nah, peran dan kewajiban Dewan Direksi dapat dibagi menjadi 4 kategori yang luas. Peran dan kewajiban yang pertama yaitu mengontrol dan mengawasi manajemen, yang termasuk di dalamnya yaitu memilih Chief Executive Officer atau CEO, memberikan sanksi tim CEO, menyediakan forum untuk CEO, memastikan kompetensi manajerial, mengevaluasi kinerja manajemen, menentukan level gaji manajemen termasuk manfaat tambahan, menjamin integritas manajerial lewat audit yang berkelanjutan, membuat tabel pelajaran korporat, dan yang terakhir menentukan dan meninjau kembali kebijakan untuk diimplementasikan oleh manajemen. Peran dan kewajiban yang kedua yaitu menaati peraturan hukum. Yang termasuk dalam menaati peraturan hukum yaitu terus mengikuti hukum yang baru, memastikan keseluruhan organisasi mematuhi peraturan hukum, mengeluarkan anggaran rumah tangga dan resolusi terkait, memilih direktur baru, menyetujui anggaran modal, dan mengotorisasi peminjaman, pengeluaran saham baru, obligasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, yang termasuk di dalamnya yaitu memonitor kualitas produk, memfasilitasi progres ke depan dalam kualitas karyawan di dunia kerja, membuat ulasan kebijakan dan praktik tenaga kerja, meningkatkan iklim konsumen, menjaga hubungan komunitas pada level tertinggi, menggunakan pengaruh untuk menghubungi pemerintah, asosiasi profesional dan pendidikan, dan menjaga citra publik yang baik. Peran dan kewajiban yang keempat yaitu meningkatkan hak pemegang saham, yang termasuk di dalamnya yaitu melanggengkan ekuitas pemegang saham, menstimulasi pertumbuhan perusahaan sehingga perusahaan akan bertahan, kemudian memberikan pedoman akan dilusi ekuitas,
memastikan representasi pemegang saham yang equitable, menginformasikan pemegang saham lewat surat, laporan, dan pertemuan, mendeklarasikan dividen yang sesuai, dan yang terakhir yaitu menjamin keberlangsungan perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai subtopik 8 dan 9. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.